Coba kamu ingat-ingat, terakhir kali kamu makan salmon, kamu pasti mikir, wah ini sehat banget nih, omega 3-nya tinggi. Tapi pernah nggak kepikiran? Ada satu ikan yang harganya sepersekian dari salmon, gampang banget kamu temuin di pasar dekat rumah kamu, dan secara gizi bisa dibilang nggak kalah, bahkan di beberapa aspek justru lebih unggul dari salmon. Namanya ikan kembung. Ya, ikan yang sering banget kamu makan pas lagi malas masak ribet itu. Dan yang bikin ini makin aneh, kenapa ikan yang secara nutrisi segininya juara bisa se-underrated ini? Sementara salmon yang harganya berkali-kali lipat malah jadi simbol makanan sehat kelas atas. Di akhir video ini, kamu bakal ngerti satu alasan. Kenapa ini bukan soal gizi sama sekali. Dan alasan itu bakal bikin kamu mikir ulang tiap kali belanja ikan. Jadi gini, kalau kita ngomongin soal kandungan gizi, ikan kembung itu punya kandungan asam lemak omega 3 yang tergolong tinggi, protein yang padat, plus kandungan vitamin D dan B12 yang juga bagus buat tubuh. Mirip banget sama profil gizi yang biasa dibanggakan dari salmon. Bedanya, kembung itu ikan lokal yang gampang ditangkap di perairan tropis kayak Indonesia. Jadi harganya jauh lebih terjangkau dan rantai distribusinya lebih pendek. Dari laut ke pasar bisa dalam hitungan jam, bukan hitungan hari lewat pesawat kargo kayak salmon impor. Tapi, di sini loh masalahnya. Karena kembung itu ikan yang biasa banget, dianggap ikan rakyat, ikan harian, ikan yang gampang ditemuin, dia nggak pernah dapet citra premium kayak salmon. Padahal dari sisi kandungan gizi, dia sama sekali nggak kalah kelas. Karena itu, banyak orang justru mikir kalau mau sehat harus keluar duit lebih buat beli salmon. Padahal ikan yang harganya jauh lebih murah di pasar tradisional deket rumah mereka sendiri, secara nutrisi udah cukup buat kasih manfaat yang mirip. Tapi ini baru soal gizinya doang. Belum soal kenapa salmon bisa jadi ikon ikan sehat sedunia. Sementara kembung stuck jadi ikan warung makan. Dan jawabannya ternyata nggak ada hubungannya sama rasa atau gizi sama sekali. Ini murni soal strategi yang sengaja dibangun bertahun-tahun. Penasaran? Lanjut! Jadi, salah satu alasan besar kenapa salmon bisa jadi seterkenal dan sepremium sekarang, itu karena ada kampanye pemasaran besar-besaran yang dilakukan industri perikanan salmon, terutama dari Norwegia, sejak sekitar tahun 1980-an, buat memperkenalkan salmon segar dan salmon mentah ke pasar-pasar baru, termasuk pasar sushi di Jepang, yang awalnya bahkan nggak terbiasa makan salmon mentah. Sebelum kampanye itu, salmon liar justru sering dianggap berisiko dimakan mentah, karena rawan parasit. Tapi industri salmon ternyata berhasil mempopulerkan salmon budidaya yang lebih aman dikonsumsi mentah. Sekaligus membangun citra salmon sebagai ikan premium lewat branding yang konsisten di restoran, media, dan supermarket kelas atas. Karena strategi itu berjalan begitu sukses, salmon pelan-pelan jadi simbol status. Ikan yang kelihatan sehat, kelihatan mahal, dan kelihatan internasional. Sementara ikan-ikan lokal kayak kembung, sarden, atau tongkol nggak pernah dapat kampanye sebesar itu karena memang nggak ada industri besar dengan kepentingan komersial global yang mendorongnya. Jadi, gap kepopuleran antara kembung dan salmon itu bukan soal siapa yang lebih bergizi. Itu soal siapa yang lebih dulu dan lebih niat dibikin terkenal. Dan sekarang, balik ke yang aku janjiin di awal. Fakta yang bikin makin gak nyangka, beberapa penelitian gizi menunjukkan kalau kadar omega 3 di ikan-ikan kecil berlemak seperti kembung, sarden, dan sejenisnya bisa sebanding dengan salmon per porsi yang sama. Bahkan, ikan-ikan kecil ini justru cenderung punya risiko kandungan merkuri yang lebih rendah karena mereka ada di rantai makanan yang lebih pendek dibanding ikan predator besar. Jadi ironisnya, ikan yang harganya jauh lebih murah dan gampang kamu beli di pasar bisa jadi punya profil keamanan pangan yang lebih ramah buat dikonsumsi rutin dibanding ikan yang selama ini dianggap paling sehat dan paling elit. Ikan kembung nggak kalah dari salmon secara gizi. Dia cuma kalah di panggung marketing.
Jadi, lain kali kamu di pasar atau supermarket dan ngeliat ikan kembung yang harganya jauh lebih murah dari salmon, coba deh jangan buru-buru mikir ini ikan kelas 2. Karena secara gizi, dia mungkin salah satu ikan paling underrated yang pernah ada. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang soal ikan yang kamu makan sehari-hari, tinggalin komentar. Ikan lokal apa lagi menurut kamu yang sebenarnya underrated banget? Dan kalau kamu suka fakta-fakta kayak gini, pastiin subscribe. Karena masih banyak hal biasa di sekitar kita yang ternyata nggak sesederhana itu.